"Pak, hati-hati loh Pak, saya ini polisi, Anda bisa dihabisi itu," katanya. Karena politik juga, banyak orang kemudian memesan-mesan perkara. Memesan, siapa yang memesan dan siapa yang dipesan? Begini, kalau kamu menata hukum, jangan mimpi bisa berhasil kalau kamu tidak menata politiknya. Tapi satu hal yang pasti Anda bilang waktu itu, "Saya tidak akan nyentuh-nyentuh urusan uang, Ya, urusan betul. anggaran." Betul. Saya tanya, "Kenapa?" Satu orang, saya minta 500 juta saja, dan mereka rebutan Pasti ngasih. ngasih. Pasti ngasih. Bukan minta lah, nawari 1M, 500 Mereka juta yang gitu. Mereka inisiatif. datang, Pak. Halo saudara, selamat datang di acara Perspektif One on One. Ini satu program baru. Malam ini kita adalah episode pertama dari Perspektif One on One ini. Dan maksud dari acara ini adalah menggali nilai dari perjalanan hidup seseorang. Dan saya kira terutama adalah aspek intelektualnya ya. Kalau biografi umumnya jadi panjang sekali. Jadi mungkin lebih kita tekankan pada sisi-sisi intelektual dan mungkin akademis bagi akademisi, walaupun tentu aspek sehari-harinya tentu bisa juga sebagai potret utuh manusia. Dan malam ini tamu yang pertama adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat datang, Pak Mahfud. Terima kasih sudah hadir. Salaman dulu kita. Yang pertama, saya kira baik sekali kalau kita ngobrol tentang hal yang paling baru, tetapi juga yang paling hangat. Paling baru, paling hangat. Ya. Dan yang itu namanya adalah Tim Percepatan Reformasi Polri. Anda masuk di dalamnya, dan saya kira Anda hampir satu-satunya yang benar-benar murni swasta. Bukan polisi, bukan pejabat negara lagi, dan seterusnya. Dan ada banyak rumor juga beredar bahwa di dalamnya Anda seperti sendirian untuk memperjuangkan sesuatu ideal tertentu tentang posisi Polri di negara ini. Dan saya bisa bilang bahwa mungkin Anda bisa disebut seperti perawan di sarang penyamun. Ada cerita yang sangat terkenal itu ya. Nah, apa betul ya Anda seperti sendirian dan saya kira ini saat yang cukup tepat karena mungkin 2 minggu lagi rekomendasi lengkap dari tim itu akan keluar kalau saya nggak salah. Ya. Bagaimana itu? Terima kasih Mas Hamid Basaib, junior saya dulu di kampus ini. Jadi memang ketika Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri itu kan mereda rumor, opini yang berkembang agak sinis gitu tuh. Di situ tuh Pak Mahfud sendirian, semuanya tuh kan orang pemerintah gitu. Saya bilang enggak juga, Pak Jimli itu kan bukan orang pemerintah. Tapi yang jelas saat diangkat saya sama Pak Jimli, situ orang swasta, tidak menjabat apa-apa. Yang lain tidak menjabat juga tapi punya latar belakang Polri. Pak Badrodin, Pak Idam Aziz, Pak Doviri, Pak Tito gitu kan. Itu pejabat yang Pak Tito. Tapi yang 3 nih kan sudah pensiun dari Polri. Sehingga orang menyebut wah ini seperti perawan di sarang penyamun. Jadi ada 2 perawannya, Pak? Iya. Anda dan Jimli? Perawan tua dan perawan muda. Iya. Peratu. Tapi gini, ada 2 hal ingin saya katakan di situ. Pertama, bahwa orang boleh kecewa dengan komposisi itu dan tentu kekecewaan orang itu tidak ada kaitan langsung dengan saya kan. Kenapa? Karena saya kan diangkat. Bukan saya memilih tim. Kalau saya milih tim kan atau ngelamar. Iya, pasti nomor 1 Hamid Basaib gitu, nomor 2 siapa gitu. Iya, KKN kita. Iya kan. Enggak lah. Integritas dan intelektualitasnya itu kan pasti saya yang milih kan gitu. Nah, ini
presiden yang angkat ya integritas dan intelektualitas presiden yang milih, dan presiden menganggap ini semua yang bagus. Ya sudah, saya kan tidak bisa menolak itu ya, tidak bisa, "Oh, jangan ini, bukan urusan saya." Lalu yang kedua, di dalam pengalaman selama ini bekerja sudah 2 bulan, 2 bulan kami bekerja, rasanya kompak-kompak saja ya, kompak-kompak saja. Mungkin karena belum masuk ke hal-hal yang panas, panas dalam arti menjadi isu yang sangat disorot oleh masyarakat. Ini kan sampai kita bicara ini, kita baru saja menyelesaikan proses serap aspirasi, sehingga semua keluhan masyarakat tuh disampaikan lalu dilempar ke masyarakat lagi gitu. Batas Insya Allah di sekitar tanggal 8 itu kita lapor 8 Februari ini ya. lapor ke presiden ya. Tapi bahan-bahan sudah lengkap, amanah. Udah gitu. Jadi tidak benar, rupanya ini bukan sarang penyamun. Mungkin diserang burung biasa. Sarang burung biasa. Nah, Kan tapi semua teman kan. Iya betul. Polisi juga semuanya ingin baik. Masyarakat ingin baik, kita juga ingin menjembatani di antara yang sama-sama ingin baik ini. Sebisa-bisanya ya. Dengan kapasitas yang ada. Tapi saya lihat begini Pak Mahfud. Bahwa tim reformasi atau percepatan reformasi ini perlu dibentuk. Bukankah itu mengindikasikan ada yang kurang beres ini? Artinya kalau memang ada upaya dan ingin perbaikan segala macam, sebetulnya tidak perlu ada injeksi dari luar nih. Berarti bisa dibaca sebagai mekanisme internal di dalam tubuh Polri sendiri untuk keperluan reformasi itu tidak jalan. Ya. Pertanyaan yang bagus, karena begini, sesudah kami bekerja bersama selama 2 bulan ini, lalu kan kita kumpulkan tuh ratusan masalah lah. Ratusan, mungkin kalau yang masuk itu puluhan ribu Mas, dari puluhan ribu. Iya, puluhan ribu. Ada yang dalam bentuk WA, bentuk masuk ke channel yang dibuka oleh ini, kemudian di Twitter, semua dikumpulkan tuh. Itu dimasukin semua ya? Iya, dimasukkan semua pendapat masyarakat kan. Ya. Setiap minggu dilaporkan oleh Pak Doviri yang mengomentari ini sekian orang, lewat YouTube sekian orang, lewat Instagram sekian orang, pokoknya tuh ratusan ribu lah. Permasalahan pun di clustering gitu ya? Iya. Aspek ininya dikelompokkan sendiri dan seterusnya? Iya, sesudah saya atau kami olah, ternyata masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat itu juga udah dicatat oleh Polri. Sama masalah yang ditulis oleh Polri itu dengan yang dikemukakan masyarakat, bahwa banyak backingan tambang, pemerasan, jual beli perkara, itu sama. Sebentar, maksud Anda pihak internal Polri sendiri menjaring itu? Menjaring opini itu? Iya, mencatat itu. Atas nama apa mereka? Atau bagian mereka dari tugas sehari-hari? Pertama bagian dari tugas sehari-hari, yang kedua dia membentuk tim akselerasi ya reformasi Polri, ya tim transformasi reformasi Polri. Asumsinya kan Polri itu sudah reformasi tapi belum transformasikan bentuk, dan di situ mereka menghimpun yang sama. Dan ini loh keluhan masyarakat. Polri sudah punya ini aturannya, ini anunya. Nah, oke, bagus saya bilang. Tetapi problemnya Anda sudah punya begitu banyak. Kenapa masyarakat mengeluh kayak gini? Terus dan sampai hari ini masih mengeluhkan hal yang sama. Dan udah banyak peraturan kayak gini nih, yang bagus-bagus. Kenapa masyarakat masih mengeluhkan hal yang sama? Dari tempat ke tempat sama tuh. Iya. Tahun ke tahun itu lagi. Iya. Tanya ke Medan itu masalahnya, tanya ke Makassar itu, ke Jogja itu, tanya LSM. Ini masalahnya sama, padahal Anda sudah punya aturan. Ada apa di sini? Gitu kan? Ya. Identifikasi masalah kalau di kampus kan di tingkat identifikasi masalah sudah sama. Sudah clear juga sebetulnya. Sudah clear. Artinya maksud saya dengan common sense saja kan cukup mudah diketahui. Sebenarnya. Maka ada yang bilang, sebenarnya sih kalau mau perbaiki itu enggak perlu tim gitu. Itu pemerintah bisa sendiri kok gitu. Tapi tetap aja pemerintah bentuk karena masyarakat mendesak kan. Nah, di situ kemudian mulai ketemu di mana ini masalahnya. Misalnya hari ini nih ketika kita
bicara ini ada 4 masalah struktural. Satu, apakah Kapolri itu di bawah presiden atau bermitra dengan menteri seperti TNI dengan Menhan. Itu masalah struktural. Yang selama ini kan Kapolri langsung presiden. Yang kedua, apakah Kapolri itu masih perlu dipilih DPR atau tidak? Karena masalah juga muncul dari situ. Dulu ketika Kapolri ditunjuk langsung oleh presiden, kan masalahnya presiden sendiri menggunakan Polri sesuka-suka, terutama zaman Orde Baru itu, ya kan? Bukan menjadi polisi rakyat, menjadi polisi negara kan itu. Lalu reformasi, itu kan, lalu agar presiden tidak suka-suka menggunakan Polri, maka pemilihan Kapolri harus dipilih atau disetujui atau minta persetujuan DPR, oke? Itu kan bagus. Ya, itu bagian dari reformasi lah ya. Bagian reformasi. Menyeluruh. Tapi perkembangannya itu menjadi jelek. Di mana jeleknya? Karena kemudian terjadi juga transaksi politik. Jual beli ya. Kalau Anda mau dipilih ini, gitu. Permainan. Saya kan bekas anggota Komisi 3 dan pernah ikut milih gitu. Wah itu memang itu terjadi dan Anda betul-betul melihat. Iya, saya mengalami sendiri operasinya, Mas. Wah, ada yang mendekati pagi sore agar milih si ini, milih si ini gitu. Dan di dalam upaya lobby, kan kita bisa bilang lobby ya, lobby di setengah kamar istilahnya, di balik pintu tertutup. Tentu melibatkan uang yang tidak kecil. Iya, udah pastilah fasilitas kunjungan. Kalau Anda kunjung ke tempat seseorang karena meninjau rumahnya misalnya. Kalau Anda bawa mobil sendiri paling habis uang paling banyak 50.000 kan. Untuk bensin lah paling banyak kan itu kalau itu. Tapi kalau di situ nanti pulangnya bisa 100 juta gitu. Per orang. Gitu. Timnya 20. Iya, nanti kalau ditanya mana buktinya, mana ada buktinya yang begitu gitu. Nah, jadi yang terjadi yang kedua, ini karena politik juga banyak orang kemudian memesan perkara melalui jalur politik. Memesan, siapa yang memesan dan siapa yang dipesan? Iya, politik, jalur anggota DPR. Iya. Jadi anggota DPR punya perkara mungkin mantunya, mungkin sepupunya. Gitu ya. Iya, mesan perkara, tolong dong ini. Ada minta dinaikkan pangkat lah. Itu saudara saya sudah lama tuh jadi Kapolres kok belum jadi Polda. Gitu. Menjadi rekrutmennya menjadi jelek. Kacau ya. Iya, banyak. Jadi prinsip meritokrasi sama sekali diabaikan? Ya, beberapa tahun terakhir. Diabaikan. Sejak pertama ketika Kapolri itu dipilih oleh DPR. Bagus memang. 99 ya? Mulainya 2001. 2001 ya. Zaman Gus Dur. Ada TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 kan bagus tuh. Ya. Bahkan Kapolri yang dipilih sepihak oleh presiden pun ditolak oleh DPR. Karena misalnya Gus Dur ketika ngangkat Khairuddin Ismail tolak kan. Bimantoro zaman itu ya. Iya, zaman Bimantoro. Ya. Artinya DPR-nya kuat. Nah sekarang tuh isu, ya saya kan datang kemana-mana itu. Siapa tuh yang anaknya anggota DPR, anaknya polisi sendiri yang jadi polisi. Orang tidak memenuhi syarat untuk lulus dan sebagainya gitu. Dan kemudian karena ini urusan politik, nah kemudian apa? Dilembagakan oleh Polri, ada kuota. Jadi meskipun orang tidak lulus itu diluluskan karena hubungan politik. Bagaimana kuota? Kuota begini misalnya diterima 200 orang, nanti ada tambahan. Orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat itu masuk 25 orang. Atas dasar apa? Kelebihan jatah? Memo. Tidak ada aturan internal Polri. Aturannya sampai sini, sampai sini. Karena ini banyak tidak bisa ditolak, lalu titipan-titipan itu. Dan semuanya 100% ekstra legal bisa dibilang ya. Enggak, selebihnya ini. Iya, yang lebihnya. Iya, yang selebihnya yang itu kan beres. Iya. Selebihnya ini sama sekali tidak ada dasar hukum apapun. Meskipun ditentukan ada passing grade, tapi tetap aja sebenarnya ini
tidak bisa masuk Jadi dari ini. jadi sepenuhnya like and dislike kebetulan. Familinya pejabat, titipannya pejabat, lalu titip perusahaan juga. Perusahaan? Lah iya kan, misalnya DPR punya, misalnya ya temennya punya di sana, oke. Itu bukan hanya ke Polri, proyek ini kita setujui nanti di anggaran, kita dukung, tapi nanti yang proyeknya gini, itu kan sudah banyak kasus-kasus begitu. Jadi nitip-nitip orang, nitip-nitip kasus, nitip-nitip usaha, lalu tawar-menawarnya di dana. Besaran dana masuk APBN Polri itu berapa gitu. Nah yang begini nih sudah menjadi rahasia umum gitu. Bahkan tim reformasi yang pernah jadi anggota DPR dan sebagainya, iya tahu ada begitu, seperti kami tahu. Tidak gitu. berdaya atau seperti dia bagian dari itu dan dia ikut menikmati Iya, hal semacam itu. kalau orang seperti saya mungkin tidak berdaya karena menghadapi orang banyak ya, menghadapi orang banyak. Seorang penyamun itu kan tidak berdaya. Tapi ada yang bilang ya itu kan boleh saja asal bisa dipertimbangkan, asal tidak kriminal dan macam-macam gitu. Sudah kearifan ini dan itu. Itulah kemudian yang kita temukan di lapangan. Ini tim percepatan ini ya, menemukan banyak fakta itu. Jadi subplat 1 tentang Kapolri itu di bawah presiden langsung apa enggak? Yang kedua, Kapolri itu dipilih DPR atau tidak? Yang ketiga, Kompolnas, kenapa ini terjadi di Polri banyak masalah? Karena pengawasan eksternal dan internal itu lemah. Juga pengendalian lah, leadership dan sebagainya lemah. Oleh sebab itu harus diperkuat nih ke dalam. Pengawasan internalnya mau diapakan, yang pengawasan luarnya Kompolnas itu ada usul ditingkatkan menjadi sejajar dengan Polri, tidak boleh diseleksi oleh Polri, tidak boleh berkantor di Polri, dan ada tugas ada di pusat sampai daerah gitu. Ya sekarang itu melawan logika sederhana Pak ya. Ya. Saya mau diawasi tapi yang mengawasinya saya pilih sendiri. Lah iya yang kemarin gitu, iya. Dan sejauh ini Kompolnas yang kita lihat seperti juru bicara Polri. Ya. Sama sekali tidak korektif sifatnya ya. Juru bicara selalu membenarkan Polri. Dalam reformasi ini pun kita lihat suara-suara dari Kompolnas kan tidak ada yang progresif selalu ini. Senada dengan. Nah, oleh sebab itu kita harus sapih mereka. Kamu di luar aja tapi lebih galak gitu. Galak dalam arti positif ya. Dan mungkin mekanisme aturan main pemilihan mereka pun harus dirombak. Ya, selama ini kan dipilih di Menko Polhukam. Diseleksi memang, tapi tetap aja ada titipan, pendekatan macam-macamnya besok mau diatur secara lebih ketat rencananya ya. Ini masuk agenda. Lalu tentang jabatan Polri di jabatan sipil, anggota Polri masuk jabatan sipil itu akan diatur juga. Saya ingin mengaitkan ini sebetulnya dengan disertasi Anda soal autocratic legalism gitu. Iya. Bisa nggak ini bagian dari itu? Sedikit saja. Iya, bisa aja. Sekarang banyak yang terjadi kan. Terjadi apa yang disebut autocratic legalism. Kalau yang Anda tanyakan itu, apakah Komisi Reformasi akan mengerjakan sesuatu yang bersifat autocratic legalism? Itu tidak. Karena autocratic legalism itu artinya sesuatu yang diinginkan, padahal itu tidak baik, tidak benar, dibuat baju hukumnya. Kalau ini kan enggak, mau membuat baju hukum. Gitu, rule by law. Tapi bahwa ini muncul untuk reformasi Polri merupakan bagian karena di Indonesia itu sekarang sudah mulai banyak autocratic legalism. Semua yang salah itu dibuat aturan hukumnya agar menjadi benar. Semua yang salah itu kemudian diberi cover oleh Polri, ini tidak ada apa-apa, ini udah benar. Atau semua yang benar bisa disalahkan oleh Polri, ini begini. Itu autocratic legalism namanya. Anda menubuatkan itu. Iya. 30 tahun lebih yang lalu ya. Iya. Tahun 93 disertasi saya 32 tahun. 32 tahun yang lalu. Apakah Anda membuat itu karena melihat pengalaman di Orde Baru? Zaman itu masih Orde Baru. Oh iya. Atau Anda bisa membayangkan bahwa kelak ini akan terjadi? Enggak, begini. Saya dan Anda dulu kan teman aktivis ya. Masih di kampus kan.
sama-sama suka demo, sama suka Melawan kritik, pokoknya. ngelawan. Nah, sesudah saya lulus tuh dari fakultas kita, Fakultas Hukum, saya tuh kecewa. Ini saya belajar hukum kayak gini kok kenyataannya hukumnya kalah terus sama politik. Apa sih yang terjadi? Katanya ini negara hukum, politik tunduk pada hukum. Tapi nyatanya waktu itu saya lulus tahun 82 saya lulus, 86 sudah aktif sebagai dosen, gitu. Itu saya terus kecewa, kok kayak gini ya? Katanya hukum tuh supreme, Supremasi hukum, supremasi hukum. Kok ini politik semua yang menentukan? Korupsi udah banyak yang ditutup, sudah ada korupsi Budi Haji, kesewenang-wenangan. Dolok Kalimantan Timur. Iya, kesewenang-wenangan terhadap aktivis, banyak macam-macam lah. Ya kita termasuk diuber-uber. Iya, termasuk diuber-uber. Akhirnya apa yang terjadi? Saya enggak percaya hukum. Lalu saya bertemu dengan seseorang, namanya Afan Ghaffar. Itu dosen di UGM. Pak, saya ini heran, katanya ini negara hukum, kok selalu kalah ya politik. Ini korupsi secara politik dibilang tidak. Ini menggunakan uang negara katanya sudah dikonsultasikan dengan Pak Harto, sudah diberi nasihat, kan gitu kan? Bukan di ACC, diberi nasihat. Lalu perkaranya tidak dilanjutkan. Banyak waktu itu ada Departemen Perhubungan, ada dana karyawan dan sebagainya, itu dimain-mainkan gitu. Terus gini katanya, orang hukum itu katanya sering frustasi karena tidak ngerti pada ilmunya sendiri. Kenapa? Kamu tidak tahu katanya bahwa hukum itu kan produk politik. Nah ini tesis pertama kan. Hukum produk politik, jadi pasti ditentukan oleh politik. Apa iya? Terus apa lagi? Ya betul juga sih, hukum kalau dalam arti aturan kan mesti dibuat oleh kekuasaan. Iya toh? Ya. Kalau aturan beda dengan oleh dua cabang dari politika itu ya. Iya, kan pasti kekuasaan, produk politik pasti. Jadi begini, kalau kamu menata hukum, jangan mimpi bisa berhasil kalau kamu tidak menata politiknya. Karena hukum itu produk politik. Kalau kamu ingin hukum baik, politik harus baik. Nah, disitulah kemudian saya belajar ilmu politik dulu, dari hukum politik ke UGM. Nah, sesudah itu lalu diajari lagi. Ini bagus nih kalau pakai interface dua bidang ilmu, satu ilmu politik, satu ilmu hukum. Mana nih yang lebih tinggi gitu, mana yang lebih kuat gitu. Itulah kemudian saya nulis disertasi tentang politik hukum yang menghasilkan tadi itu. Autocratic legalism. Autocratic legalism. Waktu namanya hukum konservatif. Autocratic legalism itu kan baru istilah ini. Dimlin, tapi sama persis lah dengan yang saya tulis. Itu hukum konservatif lawannya hukum progresif gitu kan. Ya. Hukum konservatif progresif. Anda mengikhtiarkan itu begitu susah payah, bisa dibilang ya. Apa motifnya itu, Pak? Benar-benar cuman pengen tahu aja what's wrong with this country gitu. Apa yang salah nih gitu ya. Iya. Maksud saya, Anda bukan mikir karir nanti dapat gaji gede dan sebagainya. Pertama akademik kan. Secara akademik kan menimbulkan kegelisahan kan. Karena saya dosen kan. Nah, saya ada punya kegelisahan kok begini ya. Apa nih jawabannya kepada mahasiswa? Kan gitu. Yang kedua memang saya aktivis. Harus menyuarakan bahwa politik itu harus ngerem diri. Harus mensejajarkan diri dengan hukum. Kan selalu gitu. Perjuangan saya sampai saat ini saya kira di perjalanan itu bahwa politik itu jangan mengangkangi hukum, tapi juga hukum tidak boleh mengangkangi politik karena menjadi hukumnya elitis nantinya, kesewenang-wenangan kan. Kalau hukum lebih tinggi dari politik itu bisa terjadi kedoliman. Kalau politik lebih tinggi dari hukum bisa liar kan gitu kan. Kalau politik dikaitkan dengan demokrasi dan sebagainya. Sehingga asumsinya itu hukum dan politik adalah dua bidang yang harus saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Iya. Nah, itu aja. Anda kelihatannya memang tidak pernah bisa mengerem tendensi aktivisme ya. Anda itu semangatnya advokasi, bukan sekedar orang bilang di Menara Gading walaupun Anda akademisi. Oh iya. Tidak mungkin rasanya itu. Tidak mungkin. Saya tetap aja. Saya punya pengalaman banyak di berbagai jabatan pemerintahan.
Saya kira Anda tahu, masyarakat juga tahu. Tiga-tiganya Anda Iya. paling serakah atau paling Iya, lengkap. paling serakah. Di eksekutif pertama, nanti saya Iya, ceritakan, 2 di legislatif, dan ketiga di yudikatif. yudikatif. Tapi Nggak banyak yang begitu di negeri tidak ini. banyak yang begitu. Setahu saya ada 2. Dan Satu, saya dari menteri ke DPR, DPR terus Mahkamah Konstitusi balik jadi menteri. Yang kedua namanya Pak Patrialis Akbar, anggota DPR, ya, jadi Menteri Hukum dan HAM zaman lalu Pak ada SBY. skandal. Ya. Lalu enggak ke MK, di situ Di ada. situ ada skandal. Apa namanya? Ya jatuhlah. Ya, sekarang dia ditelan oleh angin sejarah istilahnya. Nah, ngomong soal akademis ini menarik. Baru-baru ini, kalau nggak salah tanggal 15 Januari, baru sekali, Presiden Prabowo mengundang 1.200 guru besar. Jadi yang dianggap akademisi itu hanya guru besar. Yang sekarang kalau ujian disebutnya yang amat terpelajar. Kalau nggak profesor disebut yang terpelajar saja. Terjadi feodalisasi menurut saya di dunia perguruan tinggi. Ini harus dibicarakan, tapi bukan di sini sekarang. Sekarang kita mau ngomong, kelihatannya pertemuan itu searah. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden ngomong segala macam, dan hampir-hampir tidak terdengar suara apapun dari audiensnya yang notabene adalah para guru besar yang hebat-hebat itu. Ya, saya tidak tahu. Anda tidak diundang? Saya tidak diundang. Sebagai guru besar padahal. Enggak. Saya pada saat yang sama, jam yang sama, saya ada di UGM bersama kita juga bersama puluhan guru besar yang lain yang juga tidak hadir ke istana ya. Ke istana. Itu kan urusan istana ya, mengundang siapa dan memilih siapa dan membicarakan apa. Tapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan di situ dan apa yang disampaikan oleh para profesor itu. Karena saya tidak diundang. Ada penggalan-penggalannya di medsos gitu. Memang hampir nggak ada. Yang ada ngomong Pak Presiden, dan kesan saya omongannya sangat formal dan sangat tekstual gitu, dan kelihatan sama sekali tidak ada spontanitas, dan karena itu mungkin tidak genuine. Jadi sesuatu yang programatik gitu. Tapi respon nggak ada. Nah, 1.200 profesor itu mungkin memakan kira-kira 25% dari seluruh profesor yang ada di negeri ini. Saya menyebutnya nggak ada lagi academic dignity. Tidak ada martabat akademis di kalangan profesor. Ada yang mengatakan begitu, karena pertama dia datang dengan 1.200 orang, lu siapa yang mau bicara kalau maunya mau minta masukan 1.200 orang, bagaimana caranya? Sehari mungkin 10 orang baru setahun. Baru tahun. Oleh sebab itu pasti forumnya tuh bukan forum minta masukan kalau 1.200 orang. Berarti? Apa kalau bukan minta masukan? Mungkin mendengar penjelasan kebijakan pemerintah aja. Mungkin ya. Atau informasi dari pemerintah agar tidak sepihak gitu. Tapi kalau itu maksudnya kan sebenarnya bisa tidak harus mengundang mereka ya. Iya kan? Diundang itu suruh mendengarkan juga. Ya, menurut saya lebih baik dipidatokan aja di TV, guru besar suruh dengar atau. Tapi saya kira itu tadi Pak, saya gelisahnya. Walaupun saya bukan akademisi, tapi saya sangat meminati, ini sangat mengikuti sebetulnya dunia akademis bukan hanya di Indonesia. Jadi saya cukup mengertilah apa yang terjadi di universitas-universitas Eropa, di Amerika terbaik, di Jepang. Nah, karena itu ini menimbulkan kegelisahan, karena hampir tidak ada suara yang berbeda dari kaum akademisi yang diharapkan oleh publik. Dan itu harapan yang sepenuhnya wajar karena mereka diberkahi ilmu lebih tinggi gitu ya. Dan mereka bisa disebut sebagai benteng moral. Selain kalau pengadilan kan benteng terakhir permintaan keadilan gitu ya. Secara moral kan perguruan tinggi salah satu, karena seperti Anda bilang yang lain kan ormas keagamaan. Dan sekarang makin tidak bisa diharapkan untuk itu. Betul. Sekarang berarti tinggal satu-satunya adalah perguruan tinggi. Seharusnya. Kalau isinya para profesor semacam itu, apa yang bisa diharapkan dari perguruan tinggi? Nggak ada academic dignity. Iya, sekarang kewibawaan akademik itu memang
sudah runtuh, hampir loyo ya. iya, hampir loyo, ndak ada lagi bintang-bintang kampus ya. Zaman Dulu kita zaman muda kita tuh, kan enak ya bintang wah kita kampus kalau benar-benar bicara gitu. berbesar hati ya. Heeh. Dan mendengar, menikmati uraian mereka aja Iya, luar biasa iya kita dulu. senang ya. Kita beruntung berada di satu titik perlintasan Iya, munculnya intelektualisme di Indonesia iya, kan. Kita masih muda tuh muncul tokoh-tokoh Amin iya, dan Rais, itu Nurholis, Kunto Wijoyo, sebagai kita seneng gitu. iya. Sekarang nggak ada yang gitu. Nah, itu waktu itu kan sekaligus bagian atau fajar baru dari apa yang disebut kebangkitan Islam Iya, sebetulnya. Untuk pertama kali ada gelombang intelektual Muslim iya. yang pintar-pintar lulusan Barat semua Lulusan Barat dan semua. jadi juru bicara Iya, Islam dan Indonesia secara fasih ilmiah. ya, hebat sekali. Iya. Tapi sekarang nggak bos dan Sekarang kan kita nggak melihat siapa ya. Misalnya gini iya, deh, iya, dulu iya, kalau Mas Hamid waktu zaman kita, saya ingin tahu masalah ekonomi, pasti orang, Mubiarto, ada, itu dengar iya, Mubiarto. Politik, Amin Amin Rais. Rais. Sejarah Iya, ada Pak sejarah Kunto Kunto Wijoyo. Wijoyo kan gitu, Iya. pasti ada. Itu Dan kalau dari berbagai kampus kan, iya, iya, gerakan keagamaan, iya, Imaduddin, di ada Timur, Pak ada Sairul Alim, Sairul Alim, wah, wah, ada Pak Saifullah Mahyudin, iya mewah-mewah ya waktu mewah, itu kalau kita hebat. belajar. Pak, Dulu kita ngejar-ngejar mereka iya, kan, betul mereka betul. ceramah di sana kita cari, dengar gitu kan. Naik bis, naik Sekarang apa? nggak ada. Ya itu gimana ya? Dan mereka adalah sumber-sumber bukan hanya kredibel, tetapi reliable ya, Iya, betul-betul bisa diandalkan iya, iya, gitu. iya. Kita Saya nggak tahu sekarang ini Nah, apakah memang nggak ada yang begitu atau karena orangnya udah terlalu banyak, udah pinter semua gitu. Tapi nggak juga mudah-mudahan, kan. iya, mudah-mudahan enggak juga, Anda lebih tahu itu. Oke, dan ini sekarang soal kita ngomong soal integritas. Tapi saudara, sebelum kita masuk ke soal integritas Anda sendiri mau saya uji. Apakah Anda mensubscribe channel ini atau tidak? Dan kalau belum, silakan subscribe. Kita terima kasih. Baik, integritas sekarang. Saya ingat, mungkin Anda ingat juga, hari pertama Anda dilantik jadi Menteri Pertahanan di masa Abdurrahman Wahid tahun Ya. 2001, Tahun 2000. 2000 ya, 2000 persis. Saya orang pertama yang datang. Ya. Dan saya kaget karena harus ketemu di Hilton. Saya tahu Anda belum punya indekos di sini. Iya. Datang ke Hilton. Dan tiba-tiba udah dijaga beberapa personel. Saya kaget itu loh. Mahfud kawan saya dari gini gitu. Oke, lalu ketemu. Pertama saya tanyakan, kenapa Anda jadi Menteri Pertahanan? Bingung. Jawab Anda adalah, saya juga heran. Karena saya pikir Menteri Pertanahan. Iya betul. Dan itu ngomongnya nggak ketawa ya, memang serius. Karena Anda berpikir mungkin Gus Dur dekat, karena saya ahli hukum, urusan tanah jadi dekat. Ternyata dilihat lagi, pertahanan loh, pertahanan. Yang kemudian ada bilang, Gus saya belum punya pengalaman. Ya saya juga belum punya pengalaman sebagai presiden. Tapi yang mau saya katakan bukan itu. Saya tanya, apa yang Anda lakukan? Ini hal baru sama sekali, pertahanan. Apa yang Anda lakukan? Ya lihat dulu, Anda bilang. Macam-macam mungkin saya juga belum tahu. Belum masuk kantor. Ya. Tapi satu hal yang pasti Anda bilang waktu itu. Saya tidak akan nyentuh-nyentuh urusan uang. Ya, urusan anggaran. Betul. Saya tanya, kenapa? Itu bagian dari tanggung jawab Anda sebagai menteri. Enggak, pokoknya nanti repot. Pokoknya saya di luar soal keuangan, urusan keuangan ada yang ngurus. Ya. Kenapa begitu? Karena saya takut tergoda terus terang dengan uang itu. Dan saya malas gitu ngurus uang. Duit. Ya ngurusin duit. Sudah saya programnya aja lah. Iya. Jadi kalau ilmunya itu begini, saya kan masih kosong kok. Kok ke Menteri Pertahanan. Jadi pada waktu itu ini kan tidak harus bicara ilmu yang terlalu mendalam ya. Ini kan jabatan politik ya, kebijakan. Maka pada waktu itu saya undang tuh yang ahli, Salim Said, saya undang ke kantor, tolong dong saya dikuliahi apa ini. Benar-benar nggak ngerti nih barang baru. Iya, lalu gitu ada Saidiman, ada Hasnan Habib. Waktu itu masih Habib, masih hidup semua toh. Lalu ada banyak anak-anak muda itu juga banyak yang ahli itu saya undang. 2 bulan saya sudah bisa bekerja, sudah bekerja artinya dan layak kutip lah ya untuk membuat kebijakan di bidang pertahanan gitu. Bisa gitu. Sudah bisa.
Kan kita sudah biasa belajar. Nah kalau urusan uang ya gitu, kadangkala gimana ya, saya nggak ngerti proyek-proyek itu gimana cara ngurusnya, saya nggak pernah ngurus proyek. Bahkan kalau mau lucu-lucuan tuh ada wartawan datang, 3 orang, "Pak, di kantor Bapak ini ada korupsi," katanya. "Di mana?" "Di kantor Kemhan." "Terus gimana?" "Saya ingin tahu." "Enggak Pak, kalau ingin tidak dibongkar," ya jadi diminta agar kami diem tidak memuat ke koran, ke media apa, saya diminta uang. Disebut angkanya? Minta 200 juta, kecil waktu itu, bagi saya besar sekali, kan saya menteri baru dosen. Ini Dosen, anggaran triliunan ya? gajinya dosen, gajinya pada waktu 4,5 juta, iya kan? Terus sudah guru besar loh waktu itu. Terus sesudah itu dia 200 juta minta. Berapa puluh bulan gaji saya ini 200 juta, padahal ternyata 200 juta nggak segini kalau urusan korupsi. Iya, triliunan juga. Terus saya bilang, saya bayar kamu 200 juta, asal kamu bongkar siapa yang korupsi, kasih ke saya bilang. Dia mari, nggak sanggup dia kan mau memeras, kasih orangnya, tapi kalau kamu nggak ngasih nama orangnya yang korupsi ya nggak kasih uang, justru kamu tugasnya kasih ke saya bilang. Akhirnya pergi, dia nggak berani. Maksud saya banyak juga wartawan-wartawan bodrek, atau mungkin wartawan bener kali ya. Anda kan wartawan, ada nggak wartawan yang gitu? Itu bandit yang punya kartu pers. Oh gitu ya? Ya tentu ada. Profesi ini bukan profesi suci. Tentu kita sama-sama pernah jadi wartawan dan kita tahu juga. Ya, Anda juga walaupun di kampus jadi wartawan kan, majalah kita dulu udah kayak majalah beneran. Iya benar. Kita tadi menyebut soal trias politika sedikit. Anda mungkin salah satu dari hanya sedikit orang, satunya tadi Patrialis Akbar, yang ada di 3 sayap trias politika ini. Godaan yang mana yang paling besar? Kalau ada godaan. Kalau godaan apa? Kalau godaan dalam arti kesempatan mendapat uang itu menjadi menteri dan menjadi hakim itu godaannya besar. Saya mutus perkara lebih dari 350 selama di MK. 350 karena satu perkara itu kasusnya banyak. Misalnya derivatnya ya. Iya, misalnya gini, gugatan hasil pilkada. Yang gugat itu Golkar. Yang digugat apa? Terus yang partai lain ikut gugat kan? Calon-calon lain ikut gugat sehingga banyak. Nah, kalau satu orang saya minta 500 juta saja dan mereka rebutan pasti ngasih. Bukan minta lah, nawari 1M 500 mereka gitu. Mereka datang Pak, menawari macam-macam. Meskipun saya tidak curang, memang sudah menang, lalu saya beritahu kamu mau menang enggak? Bisa juga ya. Bisa, kan enggak ada yang tahu. Tinggal berdua. Gitu. Banyak yang begitu. Nah, itu sebabnya lalu ada yang ditangkap itu kan. Ada yang ditangkap karena baru jadi ketua 6 bulan kekayaannya menurut KPK sudah 220 sekian, 6 bulan loh. Ya adalah ya yang begitu. Memang gampang kalau hakim itu minta. Tinggal telepon aja, meskipun kamu mau menang enggak? Gitu aja sudah, kalau mau menang tuh hubungi itu banyak yang begitu itu. Tinggal ngutus orang ya. Tinggal ngutus orang. Perlu ngomong langsung ya. Nah, macam-macam. Nah, kalau jadi menteri itu biasanya orang minta proyek, dipertemukan dengan menteri ini, dipertemukan dengan presiden, minta gitu-gitu. Itu aja udah ada duitnya. Itu udah duit. Hasilnya nggak penting ya. Pokoknya bulan apa-apa sudah ada duitnya ya. Itu dulu sebabnya Gus Dur itu pernah terbentur sesuatu karena orang lain korupsi kan. Orang mempertemukan katanya dengan Gus Dur. Gus Dur kan udah lihat, terima baik-baik, lalu orang berfoto dengan Gus Dur. Sesudah itu minta uang. Kepada orang yang bertemu Gus Durnya. Gus Durnya enggak tahu kan, gitu. Mungkin nah yang begitu tuh banyak. Iya. Kita dengar rumornya. Lah iya, kan begitu. Banyak sekali ya. Nah, jadi kalau presiden tuh sebenarnya menteri itu gampang kalau mau.
Apalagi Apa aja presiden kalau gampang dapat mau. duit gitu ya? Kenapa? Maksudnya Iya gampang dapat duit, senang. gampang dapat duit. Kan Banyak orang mau kadang-kala ndak ada urusan apa-apa Iya, mau iya. ngasih juga gitu, banyak. Yang semuanya itu dalam beberapa hal atau dalam banyak hal tidak bisa dikualifikasi sebagai korupsi ya? Atau bahkan sekedar Oh gratifikasi? gratifikasi dong. Gratifikasi masuk pasti ya? Tapi gratifikasi itu kan baru ada tahun 2022. Iya. Waktu saya jadi menteri kalau mau tuh berapa gitu, nggak ada undang-undang gratifikasi. Yang Iya. saya dikasih kan gitu Iya. bilang. Dan korupsi jelas bukan ya kan? Korupsi bilang bukan, nggak ada merugikan keuangan negara. Gratifikasi belum ada normanya. Belum ada normanya di tahun waktu saya Iya. jadi menteri Iya. pertama, belum ada normanya. Itu kan baru keluar di Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 kan. Iya. Lalu muncul gratifikasi itu. Nah, waktu MK kalau mau udah banyak. Lebih banyak. Tapi kalau menteri saya barangkali bisa jadi saksi ya. Anda nggak tahu bahwa saya tahu. Apa itu? Karena adik ipar Anda datang ke rumah saya. Si Edward. Oh, Edward Al-Bahij. Iya. Iya. Samit, ngomong ada apa? Ini. Rupanya Anda baru beli rumah di belakang rumah saya sekarang ini. Di Tanjung Barat ya? Tanjung Barat, Jagakarsa. Rumah bekas Betawi. Rumah sangat sederhana lah. Ukurannya kan. Jalannya juga jalan kecil. Saya bilang, saya kira posisinya lebih bagus rumah saya, Pak. Anda. Saya kan agak ke depan. Karena saya pikir Anda mau deketin Gus Dur ya, supaya dekat ke Ciganjur. Tapi poinnya adalah Edward bilang, Samit ini tolong bilang sama Mas Mahfud. Apa? Minta ini tuh ada tanah ekstra di sebelah, kira-kira 100 meter. Mau saya beli karena Edward menjabat disuruh merenovasi. Ada kurang tanah sedikit 100, ada yang mau jual setangga berapa 100 juta, kira-kira semeter sejuta waktu itu. Ya. Terus saya bilang, ya kata Mas Mahfud nggak ada duit lagi, udah itu aja. Ya kalau dia udah ngomong gitu, saya bilang ya tentunya memang benar. Ya nggak mungkin kata saya Edward, ngotot saya Edward. Ya nggak mungkin Mas, baru Menteri Pertahanan kok baru pensiun nggak dapat duit. Loh saya bilang kalau ya tolong kalau saya udah ngomong digituin, pokoknya ada secukupnya aja gitu. Kalau ada Anda terus, kalau kurang nggak usah, saya nggak mau tahu lah, pokoknya yang ada aja gitu. Terus kata dia kalau Mas Hamid yang ngomong mungkin dia dengar, dan saya nggak mau ngomongnya. Saya nggak mau janjiin gampang-gampang. Kalau dia sudah ngomong begitu turut. Wah, ngerut tuh dia pulang. Nggak bisa. Jadi iya memang namanya uang suruh beli 100 juta perak waktu itu ya. Iya. Jumlah yang waktu itu pun tidak besar menurut saya. Iya. Waktu baru selesai jadi menteri. Setiap malam saya lihat Anda mobil Anda waktu itu BM itu Camry ya. Lewat jalan kecil gitu dari Ciganjur. Karena mau nemenin Gus Dur waktu itu ya. Iya, belum ada Camry. Botot. BMW Botot. BMW Botot ya. Namanya doang keren tuh, secondnya murah sekali. Ya murah sekali dan bensinnya boros. Bukan main. Kenapa Anda bilang mendekati Gus Dur, mau nemenin dia? Iya. Gitu. Jadi pada waktu itu kan Gus Dur jatuh kan. Ya. Karena Gus Dur jatuh, Gus Dur itu minta saya masuk ke partai. Pak Mahfud tolong tuh PKB dibantu gitu. Saya mau mengundurkan diri, kata Gus Dur. Saya mau mengundurkan diri dari PKB. Dari Dewan Syuronya waktu itu ya? Iya, kenapa Gus? Saya bilang. Lalu saya sebagai presiden udah dijatuhkan. Kan enggak enak kalau PKB punya presiden yang jatuh gitu. PKB-nya nanti enggak enak secara psikologis lah. Saya mau mundur. Pak Mahfud aja masuk ke sana. Pak Mahfud, Pak Hilal, lalu Marzuki Usman. Ya, Marzuki Usman. Disuruh masuk ke PKB. Nah, semula saya enggak mau, Gus, saya dosen gitu. Dan saya guru besar, kehidupan saya dari situ. Saya bisa hidup dari situ. Terus ya udah dipikir aja dulu. Nah, Gus Dur terus pergi ke Amerika berobat. Habis ke Amerika itu saya berpikir, saya telepon Gus Dur, Gus, kalau saya tidak masuk tidak masuk ke PKB, kasihan Gus Dur. Tapi yang lebih dari itu, Gus Dur bilang mengundurkan diri. Wah, PKB ini kalau tanpa Gus Dur hancur. Waktu itu ya, waktu itu kan sedang pergolakan. Saya telepon Gus Dur di Amerika, Gus, saya bilang, saya mau masuk ke PKB sesuai permintaan Gus Dur. Tapi Gus Dur jangan keluar dari PKB. Oh ya sudah, gitulah pembicaraannya. Karena kalau dia keluar dari PKB baru presidennya dijatuhkan gitu, ndak akan bangkit lagi. Saya bilang kalau bukan Gus Dur,
kan Gus Dur magnetnya PKB ini. Ya sudah gitu. Nah, itulah sebabnya lalu saya masuk menjadi pengurus PKB. Lalu sesudah itu ya beli rumah yang di situ yang tadi jelek itu. ada yang jelek itu kan di situ. Tapi enak loh rumah di kampung Oh, gitu. nah sekarang kan udah direnovasi. Iya kan ada taklok sate malam Dan aman. gitu. Aman. Dan ruangnya yang Anda sediakan buat kita rapat itu kan juga bagus. Sudah bagus kan. Ya, oke. Sejauh ini sebagai menteri berarti. Bukan sebagai pribadi, sebagai menteri Anda dikenal sebagai menteri yang bersih, yang jujur. Mudah-mudahan. Semua orang tahu ya. Dan apa rasanya tuh Pak? Itu lagi-lagi, apakah Anda pernah merasa paling tidak ya dikucilkan atau Anda istilahnya awkward gitu menempatkan diri dengan kurang nyaman karena Anda tahu si anu kolega sebagai sesama menteri itu sebetulnya nggak beres karena saya tahu pasti Anda juga dengar rumor-rumor yang mungkin dari tangan pertama tentang orang-orang itu yang kebetulan atau notabene adalah kolega di kabinet. Saya tidak merasa dikucilkan ya karena saya tahu kalau ada saya mereka tidak akan ngomong soal-soal begitu. Ngomongnya soal lain-lain yang baik-baik aja. Soal negara. Kalau urusan bisnis yang melibatkan jabatan dan sebagainya tidak mungkin mereka ngomong itu di depan saya. Pertama saya tidak involved di bidang itu, tidak ngerti lah maksud saya. Dan tidak ingin. Lalu yang kedua sama sekali tidak mau kalau dia bicara begitu. Jadi saya tidak merasa dikucilkan karena mereka ini suka kolusi dan sebagainya. Kalau dengan saya baik-baik semua. Tapi kalau pertanyaannya secara politis gitu, kan ada berita begini ya dari mantan menteri-menteri di era Pak Jokowi kan banyak menteri itu yang bercerita, wah saya ini tidak pernah diajak bicara oleh Pak Jokowi, tidak pernah dipanggil oleh Pak Jokowi. Ada menteri yang begitu, teman kita juga ada juga yang jadi menteri. Berapa bulan jadi. Itu menggelisahkan mereka. Iya, mereka kan mestinya menteri itu diberi arahan. Dipanggil ya, ditanya dan tidak pernah gitu. Terus gimana kalau presiden memberi arahan? Ya kalau rapat aja. Kalau rapat sekali gitu. Ya, tidak. Tapi ada beberapa orang yang sering secara intens dengan presiden. Nah saya ini termasuk yang sering dipanggil oleh Pak Jokowi. Gitu. Ada menteri senior sudah 2 periode, sudah periode kedua lalu ke saya, Pak, saya dulu 1 periode tidak pernah sekalipun loh dipanggil oleh Pak Jokowi. Sekarang dipanggil ini untuk soal apa gitu. Nah saya bilang, saya sering dipanggil, saya bilang. Saya memang sering dipanggil. Dan agak koreksi kalau Pak Jokowi kalau membuat apa gitu, tanya aturannya. Tanya aturan. Pak Mahfud, ini hukumnya gimana kalau gini gitu. Terlepas dari soal nanti dia milih kebijakan lain, tapi dia bertanya aturannya itu. Sehingga kita pun lalu punya etika, ya sudah bicara kok dengan saya. Kan kita nggak usah mengganggu kan, sudah bicara. Nah di situ tanya aturannya. Saya sering dipanggil. Walaupun Anda sendiri kelihatannya nggak terlalu peduli, apakah dipanggil atau tidak? Oh saya nggak peduli. Saya sudah tebak. Yang penting Anda kerja di bidangnya kan. Untuk apa? Ingin malah kadang-kala, gitu dipanggil waktu jam sekian sampai sini ngukur waktu gitu. Tapi ya sering dipanggil ke Istana Bogor, ke Istana sini gitu. Saja dan produktif gitu, bertanya hal-hal yang memang ini gitu. Nah jadi saya tidak merasa dikucilkan. Kenapa saya jelaskan? Alhamdulillah. Tapi maksud saya gini, kan saya menduga pikiran kamu itu kan itu Pak Mahfud tuh tadi saya menduga itu ada Pak ini yang berkolusi secara politik mau membuat perpanjangan jabatan mau apa gitu. Saya tidak ikut di kelompok ini. Meski ngajak juga memang. Makanya saya tidak merasa dikucilkan. Tidak ada yang ngajak. Tidak ada yang ngajak. Malah saya potong kan waktu itu. Ketika rame gitu ya. Katanya Pak Jokowi mau memperpanjang periode gitu kan. Ada seorang dari kelompok ini datang ke saya. Ini hanya nunggu Pak Mahfud. Menteri ini bilang. Artinya Pak Jokowi hanya nunggu Pak Mahfud mengajukan pendapat ke publik bahwa ini konstitusional. Yes, go. Ahli konstitusi yang lain sudah semua setuju. Menurut klaim dia.
Ntar dulu, ini hanya nunggu Bang Mahfud nih. Oh oke, kalau gitu saya ke Pak Jokowi. Datang ke Pak Jokowi di Bogor, diantar oleh Pak Pratikno, saya berdua, lalu Pak Pratikno keluar. Saya tanya, Bapak, apa betul Bapak mau memperpanjang jabatan, ingin memperpanjang jabatan ini? Kaget kan? Saya tidak langsung memberi penilaian secara hukum benar. Apa betul Bapak? Tanya dulu ya. Gitu. Kaget dia. Oh enggak Pak Mahfud katanya. Langsung itu kan. Enggak katanya. Saya kan sudah bilang siapa yang bicara perpanjangan jabatan menampar muka saya. Siapa yang jawab mencari muka ke saya dan macam-macam. Nah, sudah katakan itu, saya bilang, ya udah Pak, kalau gitu Bapak bicara aja ke sidang kabinet di Arano gitu. Nah begitu saya keluar dari Pak Jokowi, saya panggil wartawan. Tuh Pak Jokowi enggak mau itu, bohong tuh semua menteri-menteri itu saya bilang. Padahal mungkin saja kan tidak mungkin dalam pandangan politik enggak mungkin nih orang seperti ABCD ini tidak bicara dulu. Saya datang dulu, tanya dulu. No tuh saya ditugaskan Pak Jokowi untuk melaksanakan pemilu, enggak ada tuh pemilu ditunda dan sebagainya, enggak ada alasan dan macam-macam. Habis itu Pak Jokowi memimpin rapat kabinet 7 menteri yang suka bicara perpanjangan jabatan. Di warning. Mulai hari ini para menteri bekerja enggak boleh bicara perpanjangan pemilu, enggak boleh gini. Disiarkan oleh Pramono Anung. Sekretaris kabinet ya. Iya, disiarkan sama Pramono Anung. Udah selesai kan masalahnya. Jadi maksud saya enggak pernah merasa terkucil. Saya merasa bisa aja masuk mencari cara yang begitu agar presiden nyaman, saya pun tidak konfrontatif meskipun berbeda. Kan saya bagaimanapun harus memberi pelayanan psikologis karena saya ini stafnya. Pelayanan psikologis istilahnya. Iyalah bagi saya lah, pokoknya agar dia secara nyaman dengan saya. Tidak masa nih, kok anak buah saya begini. Untuk nyaman harus ada dasar-dasar pikirannya yang jernih juga. Iya, jernih juga dan menghormati dia kan atasan, tidak boleh dilawan terbuka dan sebagainya. Jadi saya berlawanan dengan menteri itu aja pada akhirnya tuh. Enggak, presiden enggak mau, saya bilang. Sebenarnya siapa sih sumber inspirasi perilaku Anda yang lain sendiri ini? Misalnya dalam soal jurnal, misalnya dalam soal anti korupsi. Sementara kalau saya nggak korupsi misalnya nggak hebat Pak, karena saya nggak pernah punya kesempatan. Kalau Anda, saya belum teruji ya, belum tentu jujur saya kan. Kesempatannya banyak. Nah kalau Anda kan ada di 3 sayap pemerintahan itu dan 3-3-nya lukratif Pak, 3-3-nya sumber yang makmur sekali untuk itu dan. Enggak, banyak sih. Sumber inspirasi Anda maksudnya? Iya, di rumah orang tua saya itu selalu mengingatkan gitu ya, sejak saya kecil. Saya masih kecil sudah dikirim ke pondok pesantren. Nah, saya kebetulan punya guru namanya Kiai Mardian itu. Karena mungkin saya dianggap santri kesayangan, sehingga tiap pagi itu saya diajak makan ke rumah dia, ke dalam namanya. Yang lain kan masak sendiri toh. Iya. Saya diajak. Biar ada kesempatan ngajarin gitu ya? Iya, makan. Sudah makan banyak, ayo tambah makan lagi. Tambah makan lagi. Sampai suatu saat, hari keberapa gitu, saya bilang, Kiai udah enggak kuat saya. Ya kan katanya. Orang makan tuh cuma segitu. Besok kalau kamu bekerja jadi orang gitu, jangan tamak, butuh hanya segitu. Dia apa? Untuk apa? Makan. Terus misalnya kamu punya banyak rumah, banyak mobil, banyak pakai untuk apa? Kan kamu mobilnya pakai 1, makannya paling banyak. Kamu udah dipaksa 3 piring, nggak kuat lagi. Nanti siang makan lagi. Nah di situ itu jadi mengesankan sekali. Mengesan bagi saya. Karena dengan contoh yang jelas itu, ya. Itu yang jelas. Inspirasi saya di bidang akademik tentu saja ada Pak Afan, Pak Mulyaarto, Bu Ani itu sangat mendorong saya. Bu Maria Sumarjono. Nah kalau di pemerintahan, untung saya itu langsung masuk ke kabinetnya Gus Dur. Karena Gus Dur ini sama sekali enggak ada tuh urusan duit, memanfaatkan apa gitu. Dia memberi contoh sangat sederhana. Waktu saya datang ke istana pertama kali itu apa Mas? Hidangannya itu tempe, lombok, jagung, godok, kacang gitu. Suruh nunggu di situ. Di ruang presiden loh. Wah kayak di ruang presiden kayak gini. Gus Dur ya gitu ya, makan aja Gus Dur gitu. Enak ya orang hidup kayak gini. Enteng ya. Enteng sekali dia.
Nggak peduli itu kemewahan apa. Dan bagi saya terbawa inilah. Kebetulan cocok sama latar belakang Anda juga ya. Kepemimpinan yang amanah nih. Ya kayak gini menurut saya. Kuncinya adalah kepemimpinan yang amanah. Ya. Iya kan? Ya. Tidak tamak, pokoknya tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu ya yang makanan pokoknya halal, nggak terlalu mewah-mewah. Ini kadang-kala kalau orang yang suka mereknya aja sudah ditunjukkan mewahnya mewah. Padahal rasanya mungkin lebih enak inilah air putih. Artinya dia lebih kecil, Pak. Dia mengandalkan kebesaran merek. Iya. Jadi selain itu, misalnya saya duga ini, saya duga Anda itu sangat menghayati ajaran-ajaran tradisional Islam, ya. Mungkin setelah Anda masuk sastra Arab UGM, Anda juga mengenal apa yang disebut sastra jahiliyah. Sastra kuno pra-Islam yang juga banyak bermuatan nasihat-nasihat. Iya, betul. Jadi Anda itu sumbernya dalam soal ajaran, bukan hanya Quran, hadis, tapi juga mungkin kesastraan Arab. Iya, sastra Arab. Atau kaidah usul fikih dan sebagainya. Enggak, ada. Kalau kaidah usul fikih itu kan soal hukum. Kalau sastra itu biasanya seperti kalimat-kalimat tidak ada. Begini misalnya ya, saya ada sastra begini, radina bi umuli takunu fi radina bi ulumi takunu fina lana ilmun walil juhali mal innal mal yafna an qarib. Gini, saya rela lebih suka punya ilmu yang banyak ya, agar saya banyak ilmu. Bagi saya itu yang penting adalah ilmu, sedangkan bagi orang yang bodoh itu harta. Kuat sekali. Iya, itu kan. Kuat sekali. Disuruh hafalkan itu di sastra Arab. Wa innal mala yafna an qaribin. Ingat bahwa harta itu bisa habis dalam waktu sekejap. Wa innal ilma baqin la yazalu. Ilmu itu kekal. Ya. Malah semakin dibagi semakin bertambah. Kalau harta semakin diberikan semakin habis. Nah, kayak gitu banyak. Itu merasuk gitu ya. Iya, merasuk karena ketika dosen jelaskan sastra itu apa nih itu filosofinya panjang, dan itu banyak. Itu dari hasanah sastra Arab pra-Islam ya. Iya. Ya dicampur-campur lah yang pra-Islam dan ini pokoknya yang sastra-sastra pokoknya yang jenis-jenis sastra tuh yang pra-Islam, yang Islam, yang zaman Spanyol, zaman apa kan diajari. Yang cakupannya jauh lebih luas dari sekedar fikih ya. Iya kalau fikih itu kan kaidah-kaidah. Makanya banyak ya siapa orang yang agak heran gitu. Seperti Reza Rahadian, saya pernah ajak podcast itu, saya heran Pak Mahfud tuh katanya. Kenapa Mas? Setiap bicara hukum, setiap bicara politik selalu ada dalil bahasa Arabnya aja. Saya menghafal itu. Pula, dan hafal pula. Usul fikih itu kan ada paling enggak 80 kaidah, itu kan harus hafal saya. Lalu yang syair-syair gitu tuh saya hafal juga gitu. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang sulit, tapi dianggap kok bisa ya, banget gitu ya. Iya. Kok selalu ada dalilnya gitu. Ilmu politik ada dalilnya, ilmu hukum ada dalilnya, di kampus ada dalilnya, di DPR ada dalilnya gitu-gitu orang. Ya bisa aja saya bilang, saya kan belajar. Iya. Kalau nggak ada dalilnya saya jadi cerpenis. Pengarang cerpen. Lalu soal keberanian ya. Anda juga dikenal berani ya. Banyak orang, semua orang bisa lihat. Anda menangani atau mengatasi atau memecahkan masalah yang beberapa hal sangat rawan, misalnya kasus yang dramatis adalah Ferdy Sambo. Kasus keuangan adalah soal 349 triliun di Kementerian Keuangan, walaupun sampai sekarang nggak ada ujungnya. Lalu ada kasus BLBI yang puluhan tahun macet jalan di tempat, dan Anda ambil itu. Waktu di MK ada kasus cicak buaya. Ya, ingat kan? Itu luar biasa tuh. Sama KPK ya. Iya, banyak. Itu Anda tangani juga ya waktu itu. Ya biasa aja, saya menganggap ini tugas, kenapa harus takut? Saya kan tidak punya urusan pribadi dengan orang-orang yang harus saya masalahkan itu. Tidak punya urusan pribadi, sehingga saya biasa saja. Ada orang yang mengatakan hati-hati loh Anda gitu. Bahkan ada seorang jenderal polisi
mengatakan, "Pak, hati-hati loh Pak, saya ini polisi, Anda bisa dihabisi itu," katanya. "Enggak lah," saya bilang, "memang apa bisa, saya kan bicara kebenaran, bicara hukum, apa yang akan menyebabkan mereka menghabisi saya itu apa?" Saya bilang. Itu baru ngomong logikanya lah ya, belum Iya, soal heeh. takdir dan sebagainya ya. Iya, heeh. Sehingga ya saya akhirnya ya biasa saja dan Sejauh ini oke? alhamdulillah sejauh ini oke. Nggak pernah teror gitu, nggak ada. Ancaman nggak ada. Ya harus tahu HP saya itu terbuka sebenarnya sejak dulu saya lebih suka disadap. Oh, Iya biar orang tahu bahwa saya nggak ada yang bahwa saya aneh-aneh. nggak apa-apa. Sadap aja saya bilang, "Emang kenapa saya mau ngomong apa?" Saya bilang. Gitu. Oleh sebab itu ketika saya jadi hakim MK itu ada orang berperkara nelpon, "Pak, ini sama perkara nomor sekian." Nah, saya marahi di situ kan biar sadap saya marah ke orang. "Kamu ini bicara perkara lewat telepon, sidang pengadilan terbuka, bela di situ." Saya bilang gitu kan. Orang tahu Biar didengar kan, biar disadap. sama mabes ini Iya, dan sama itu. mabes, oleh BEN kan pasti disadap kalau saya ngomong gitu. Saya malah bergurau, "Kok mau disadap untuk apa disadap? Nanti saya pakai bahasa Madura nggak ngerti juga." Kalau dia orang Madura udah bahasa Arab. Nggak ngerti juga. Nah, ada banyak sisi Anda yang menarik dan mungkin sampai tingkat yang tinggi mengagetkan ya. Diukur dari standar moral sekarang yang makin meluas ya. Orang misalnya flexing, pamer-pamer kekayaan, sesuatu yang sangat menjijikkan, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang terhormat, yang mestinya nggak melakukan itu. Dan Anda keluar dari situ nggak beres, terutama dalam soal anak-anak. Ya. Anda melarang mereka pakai nama belakang Anda dan sebagainya? Iya. Jadi saya minta pada satu nggak ada nama Mahfud di belakang. Memang dengan sadar sengaja diperintahkan jangan pakai nama Mahfud. Jangan pakai. Itu anak tiga-tiganya anak begitu. Biasanya temennya yang nulis misalnya Wawan MD itu coret gitu. Kalau anak saya sendiri nggak boleh. Bahkan dosen-dosennya pun, guru-gurunya pun, saya suruh jangan beritahu bahwa kamu anak saya. Waktu anak saya di wisuda di UNER sudah 5 tahun gitu, saya datang, "Loh Bapak siapa?" "Ini anak." "Loh ini putra Bapak," atau katanya. "Ini 5 tahun saya bimbing tidak pernah cerita kalau ini putranya Bapak." Gitu. Sama enggak yang di UGM, yang di UI di mana gitu. Karena saya cari beasiswa sendiri semua sekolah. Tidak ada rekomendasi apa kasih enggak? Enggak, cuma ada cerita begini. Rekomendasi itu. Waktu anak saya yang ketiga yang sekarang jadi dosen UGM tuh, yang baru lulus dari Amsterdam kemarin? Bukan, yang itu LPDP. Oke. Nah, yang anak saya ini lulus diterima di Fakultas Hukum, salah satu fakultas terbaik di dunia, di Columbia University, Fakultas Hukum. Bagus sekali ya. Nah, terus itu ada di Columbia juga sempat riset dulu ya? Iya dulu riset bersama Mas Hartijo. Ya. Terus anak saya ini diterima di bulan Februari. Saya tanya, "Ini dapat LPDP enggak?" Saya tanya ke LPDP siapa tuh yang orang Makassar itu. "Bisa enggak dapat LP?" "Dapat Pak," gitu. "Oke kalau gitu saya suruh daftar." Sudah mendaftar itu ya. Ini pendaftarannya, ini surat panggilan ini kan berlaku 2 tahun tuh LPDP ke Columbia. Pendaftarannya nanti bulan Agustus, diumumkan bulan Februari, baru berangkat bulan Agustus berikutnya gitu. Nah anak saya ini pengen cepat berangkat. LPDP-nya pasti dapat tapi suruh nunggu setahun setengah. Ya, dari Februari ke Februari lagi terus ke Agustus kan gitu. Terus saya kan enggak punya uang. Terus saya ketemu, kalau Tuhan menolong ya, saya ketemu Pak Renal Kasali, berdiskusi di ILC. Pak Mahfud putra-putranya. Sengaja lah pokoknya. Iya, anak sengaja. Pak Mahfud putra-putranya udah besar. "Ya Pak sudah, tapi ini satu mau sekolah nunggu ini loh keputusan dari LPDP," saya bilang. "Kenapa ada kesulitan?" "Enggak, pasti dapat, cuma dia nunggu ini sekarang sudah lulus. Disuruh daftar Agustus, diumurkan Februari, lalu berangkat Agustus tahun berikutnya gitu jadwalnya. Anak saya ini ingin cepat." "Di mana sekolahnya?" "Dia Pak, Fakultas Hukum Columbia." "Wah itu sekolah terbaik tuh."
Udah bikin surat aja Pak Mahfud, anaknya perlu beasiswa, saya yang cari gitu. Oh, nawarin sendiri. Nawari Pak Rinal Kasali. Iya. Saya bikin surat kosong oleh Pak Rinal Kasali, dikirim ke beberapa pengusaha. Lalu saya dapat surat, saya bersedia memberi beasiswa anak Bapak. Jauh lebih banyak dari LPDP. Dapatnya. Sehingga dia bersenang-senang di sana. Uang sakunya cukup. Uang sakunya cukup. Udah lulus sekarang? Udah jadi dosen UGM sekarang. Udah Yang kecil itu. PhD. Masternya. Iya. Yang kemarin kan PhD di Amsterdam. PhD yang di Belanda, di Amsterdam itu LPDP. LPDP juga. LPDP. PhD. Iya, ke Amsterdam. Iya. Ini Amsterdam University ini peringkat 53 terbaik dunia kan. Di Indonesia yang terbaik kan baru 189 itu UI itu 189, ini 53. Bagus gitu. Jadi di situ dia PhD dapat LPDP. Masuk. Sekarang udah kembali kan? Sudah kembali. Sekarang malah disuruh membuka fakultas kedokteran sendiri. Buka fakultas kedokteran di UNY. Dulu kan ada fakultas ilmu pendidikan olahraga. Sekarang punya fakultas kedokteran sendiri. Anak saya masuk di situlah. Dokter-dokter yang tadinya ngajar di situ dibukakan fakultas kedokteran dan sudah ada fakultasnya sendiri. Bagus ya. Nah, itu dengan singkat bisa dibilang bahwa sikap Anda itu terhadap anak-anak keras? Enggak. Mereka sendiri senang menganggap ayahnya itu keras nggak? Enggak. Mereka menganggap ya saya ini kalau pakai bahasa modernnya itu ayah saya itu demokratis. Enggak pernah nyuruh apa-apa. Tapi saya juga tidak kaku, tidak ketus dengan mereka. Ya saya berpelukan, bicara gitu. Tapi mereka pernah tahu, saya nyuruh-nyuruh. Tapi mereka tahu bahwa teman-temannya atau orang lain yang dia baca atau dia dengar ceritanya, yang merupakan anak pejabat, dan mereka dapat fasilitas istimewa dari berkat jabatan orang tuanya. Tahu. Dan dia sendiri bilang kalau bapak saya nggak begitu. Iya. Mereka tahu bahwa banyak pejabat. Dan itu pernah dibicarakan? Yang flexing, iya dong saya bilang. Jangan gunakan fasilitas negara, jangan gunakan fasilitas Abah, saya bilang. Kamu perlu apa, minta ke saya, yang penting sekolahmu. Memang minta itu, saya yang bayar, nggak usah minta pendekatan siapa-siapa gitu. Dan jangan pakai barang-barang rumah yang di rumah dinas gitu. Itu inventaris negara gitu? Iya, oleh sebab itu, waktu saya jadi ketua MK, itu kan mobil untuk istri ada, untuk saya ada, untuk keluarga ada yang mobil sederhana. Kalau ada keluarga misalnya mau kemana, tuh anak saya enggak pernah pakai mobil itu. Meskipun itu memang disediakan untuk keluarga yang perlu. Dan itu sepenuhnya sah gitu ya? Memang bagian dari fasilitas sehingga negara. Enggak pernah dipakai. Baik, saya kira ini obrolan yang sangat inspiring, Mbak. Terima kasih, Mas Ahmed. Nama Anda Mahfud itu artinya terjaga ya? Terjaga. Dan saya kira itu benar. Mudah-mudahan. Kita semua berharap Anda terus terjaga. Amin. Dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi baru. Terutama doa itu penting. Karena kalau saya mau dikatakan terjaga ya sampai hari inilah ya. Saya khawatirkan ke depan siapa tahu. Ada apa namanya gangguan-gangguan yang besar dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau urusan yang begitu-gitu saya tetap. Dan ini penting sekali Pak, apalagi ngelihat kondisi sekarang ya. Ketika ormas keagamaan begitu, nggak bisa diandalkan, mereka terlibat korupsi juga, baik halus maupun tidak, baik judulnya suap apa-apa, macam-macam dibungkus dengan judul-judul yang lain ya. Dan ini saya kira demi kemaslahatan kita semua dan sebagai bangsa tidak bisa lain kecuali sikap-sikap seperti Anda ini disebarluaskan ke sebanyak mungkin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Kita salaman sekali lagi. Begitu saudara, akhir dari percakapan kita, obrolan di episode pertama di Perspektif One and One. Dan jangan lupa subscribe. Saya kira kalau Anda subscribe, pahalanya besar sekali. Terima kasih. Wassalam.